Ada lagi yang datang ke rumah, Pak Haris, saya ulangi lagi, kalau masuk Islam harus dipikir 7 kali 7 kali. Nah, di situ saya memberontak. Saya ini hati saya sudah nggak kuat untuk masuk Islam. Kenapa kok selalu dipengaruhi, selalu suruh mikir? Akhirnya saya katakan kepada orang itu, memang apa kamu itu menghalangi saya untuk masuk Islam? Nah, pada akhirnya dia katakan, oh enggak, Pak Haris, enggak, sumpah enggak, ini saya cuma mengetes kamu. Saya itu setelah itu sakit, akhirnya saudara istri saya yang naik haji itu datang ke rumah. Kenapa kamu sakit? Saya ini mau masuk Islam kok sulit sekali. Kenapa kok masuk Islam sangat sulit? Ya udah kalau gitu langsung aja kita mualafkan di umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh umat muslim khususnya, saya pada hari ini memberi kesempatan kepada Bapak untuk bertanya kepada saya tentang bagaimana saya masuk Islam agar menjadi suatu kebaikan bagi umat Islam untuk membawa keimanannya agar lebih baik lagi. Jadi saya masuk Islam itu, saya dulu adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Saya masuk Islam bukan segampang seperti apa yang dipikirkan oleh seorang Muslim. Saya masuk Islam dahulu sangat sulit untuk masuk Islam. Banyak tantangan, halangan, padahal saya termasuk hidup di tengah-tengah Muslim. Jadi pada saat saya mengambil satu keputusan untuk masuk Islam, banyak yang tidak bisa menerima secara baik-baik, bahkan mereka selalu mengingatkan saya agar saya tetap berpikir lebih panjang lagi untuk masuk Islam. Jadi ceritanya saya masuk Islam seperti ini. Jadi saya masuk Islam bukan diajak oleh siapa-siapa, bukan diajak oleh keluarga, dari keluarga wanita, ataupun tidak pernah diajak oleh sahabat atau teman. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Dan setelah saya dipertemukan dengan para malaikat-malaikat ini, selama 2 bulan saya tidak bisa tidur. Selama 2 bulan tidak bisa tidur karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership maupun penginjilan di mana-mana. Bahkan kita itu dulu pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja, banyak yang jadi pendeta. Itu mimpi 5 hari itu isinya apa, Dok?
Jadi mimpi 5 hari itu sebetulnya setengah tidur ya, bukan mimpi. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam. Mereka itu mengajak saya ke masjid, dan di masjid itu setiap anak tangga, masjid itu anak tangganya 7. Jadi 7 anak tangga ini ada yang berdiri setiap tangga. Dan saya melihat di masjid itu penuh dengan wanita yang berpakaian putih. Wanita yang berpakaian putih penuh di dalam masjid. Saya ditarik sama malaikat ini untuk masuk, tapi saya tidak mau, sehingga saya pulang. Namun sebulan kemudian saya bermimpi, saya dibawa ke suatu pulau. Pulaunya sangat kecil, tapi saya tidak mau, sehingga saya lompat dari laut itu, lompat dari perahu, terjun ke laut. Lalu saya tidak bisa berenang dalam mimpi itu. Lalu ada seorang yang memakai serban putih mengangkat saya dari laut itu dan dibawa ke darat. Dan pesannya dari orang yang memakai baju putih itu, serban putih itu, berjanji pada saya bahwa dia akan menjemput saya kembali untuk meneruskan perjalanan. Lalu saya melihat, setelah orang tua yang pakai serban ini pergi, saya melihat ke belakang, ternyata ada anak-anak saya dan istri saya sudah ada di situ, berada di pinggiran air sungai yang begitu jernih. Lalu saya bangun di pagi hari, saya langsung ngomong sama istri saya, ya saya harus masuk Islam. Tapi istri saya tidak percaya, karena saya di gereja itu sangat aktif, jadi tidak percaya keluarga. Bahkan anak saya katakan, "Bapak mau masuk Islam." Anak saya juga tidak percaya, "Enggak mungkin Bapak masuk Islam, Bapak seperti itu mau masuk Islam." Soalnya anak saya tahu, dulu anak saya pacaran sama Islam itu pun saya injak-injak, tidak boleh. Jadi mereka tahu bahwa saya tidak mungkin masuk Islam. Nah setelah itu, karena semua nggak percaya, jadi malam berikutnya saya udah nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, selalu kepingin masuk Islam. Saya bilang lagi sama istri saya, jam 12 malam saya bangunin, "Saya ini mau masuk Islam sungguhan." "Alah, nggak percaya." Udah sana tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur, bangunin istri saya, "Sungguhan ini saya mau masuk Islam." "Alah, nggak percaya, Islam itu apa gampang langsung masuk Islam." "Iya." Pokoknya saya masuk Islam. Nah setelah udah pagi, anak saya yang kuliah di Unmu keluar dari kamar, lalu saya katakan, "Bapak harus masuk Islam." "Alah Pak, nggak percaya." "Bapak mau tanya, kamu mau ndak masuk Islam?" "Saya suka Pak." "Ya udah, kita masuk Islam semua." Nah sehingga ngambil satu keputusan, kami mau masuk Islam. Lalu sudah beredar di lingkungan saya itu mau masuk Islam. Tapi ada sebagian selalu mereka itu mengingatkan saya, datang ke sini, datang ke rumah mengingatkan saya, "Pak Aris, kamu kalau mau masuk Islam harus dipikir dulu 7 kali. Jangan langsung ngambil keputusan masuk Islam." Saya katakan iya. Lalu ada lagi yang mengatakan, "Pak Aris, kalau masuk Islam harus dipikir 3 kali. Oh iya, saya sudah pikirkan itu. Nah setelah itu ada keluarga dari istri saya berjanji untuk memualafkan setelah dia naik haji, pulang dari naik haji. Nah setelah sudah pulang dari haji, sebetulnya menurut keluarganya mau dimualafkan di masjid alun-alun ya, masjid Jami alun-alun. Namun karena kiainya masih sibuk dengan haji,
Akhirnya ada dosen-dosen dari UNMU datang silaturahim kepada keluarga istri saya yang habis naik haji. Mereka cerita bahwa saya mau masuk Islam. Akhirnya mereka menginginkan agar saya dimualafkan di UNMU, di pengajian Al-Manar di UNMU sana. Nah, karena masih ramai silaturahim naik haji itu, agak berapa hari ada lagi yang datang ke rumah. Pak Aris, saya ulangi lagi, kalau masuk Islam harus dipikir 7 kali 7 kali. Nah, di situ saya memberontak. Saya ini hati saya sudah nggak kuat untuk masuk Islam. Kenapa kok selalu dipengaruhi, selalu suruh mikir? Akhirnya saya katakan kepada orang itu, memang apa kamu itu menghalangi saya untuk masuk Islam? Nah, pada akhirnya dia katakan, oh enggak Pak Aris, enggak, sumpah enggak, ini saya cuma mengetes kamu. Saya itu setelah itu sakit, akhirnya saudara istri saya yang naik haji itu datang ke rumah. Kenapa kamu sakit? Saya ini mau masuk Islam kok sulit sekali. Kenapa kok masuk Islam sangat sulit? Ya udah kalau gitu langsung aja kita mualafkan di UNMU. Akhirnya sudah janjian untuk dimualafkan di UNMU. Akhirnya bulan November 2015 saya dan keluarga dimualafkan di sana. Semuanya? Ya, yang terakhir anak saya yang di Taiwan. Jadi dimualafkan di sana itu disaksikan oleh petinggi-petinggi Islam di sini bersama dengan bupati yang ada di tempat ini, Bupati Ponorogo. Jadi kami dimualafkan di situ. Dan pada saat saya masuk untuk dimualafkan, hati saya itu gemetar karena hampir seluruh kampus itu dipasang bendera dan poster saya itu ada di situ. Sepertinya saya itu disongsong oleh para malaikat dan saya di situ menangis betapa indahnya Allah menerima saya menjadi umatnya, menjadi kekasih Allah. Jadi kesulitan saya untuk masuk Islam itu bukan hanya sampai di situ. Nah, setelah saya sudah dimualafkan, lingkungan pun tidak seberapa untuk memahami atau menerima saya sebagai seorang muslim. Setelah saya mengerti tentang sholat, tentang wudhu, saya mulai keinginan untuk ke masjid. Jadi saya mulai dimualafkan, saya mulai sholat. Walaupun saya cuma memakai buku, sholat tetap karena saya sudah menjadi Islam. Sebagai tanggung jawab saya untuk jadi muslim, saya memakai buku dengan sholat dengan memakai buku. Setelah saya sudah hafal sebagian ayat-ayat untuk sholat, saya ke masjid. Hari Jumat saya kepingin Jumatan, tapi istri saya nggak boleh. Nanti sampean nanti ditertawain orang-orang. Ya udah, saya ngambil maghrib aja. Akhirnya saya maghrib ikut ke masjid. Saya cuma duduk di emperan masjid. Nggak ada satupun yang menyalami saya, nggak ada satupun yang mengajak saya untuk masuk ke dalam masjid. Padahal mereka mengerti bahwa saya ini adalah mu'alaf. Lalu saya ikut berjemaah. Saya sudah berjemaah, pulang saya dikejar sama kiainya, suruh ke rumahnya Pak Kiai. Saya sampai di rumah, saya juga kecewa. Dia bertanya, Pak Aris, kok sudah sholat? Saya katakan, saya sudah mu'alaf. Ya sebetulnya Pak Aris nggak boleh sholat dulu. Kenapa? Apa Pak Aris ngerti sholat?
Apa ngerti wudhu? Saya sudah belajar, Pak. Lalu dia katakan, kalau jadi mualaf, jangan langsung kepingin tinggi, jangan pamer. Saya katakan kepada kiainya, saya di Kristen sudah biasa khotbah, saya sudah biasa ceramah, saya di Kristen penggerak gereja, saya di Kristen juga sebagai pemimpin pemuda dewasa muda, dan saya adalah seorang penginjil. Kami sering membuka gereja-gereja, bahkan kami membuka gereja di Sulawesi Utara yang paling dalam, daerah Talaut. Di sana masih ada, dan di sana sudah dipegang oleh pendeta-pendeta, khususnya keluarga-keluarga saya. Saya katakan sama Pak Kiai, kalau saya pamer, saya lebih diinjak-injak sama saudara saya. Justru saya menyembunyikan diri agar saya jangan sampai mereka tahu saya masuk Islam. Lalu mungkin ada yang masukkan ke ke YouTube. Akhirnya saudara dan keluarga saya datang ke Surabaya bersama orang tua, dan mereka itu mencaci maki, mengatakan saya itu murtad dan tidak masuk surga. Saya katakan, kebenaran, biar kebenaran yang muncul, kita tidak tahu. Mereka semakin marah. Adik-adik saya yang perempuan menangis, Pak Pendeta kok masuk Islam? Saya katakan, saya mengikuti panggilan. Saya mengikuti panggilan, bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah. Lalu mereka diam. Lalu ibu saya mengelus rambut saya. Dia berkata, anakku pendeta, anakku pendeta. Lalu adik-adik saya marah. Dia bukan pendeta, dia sudah kiai itu. Jangan dipanggil pendeta. Pada akhirnya setelah sudah selesai pertengkaran itu, karena sudah adzan maghrib, saya pamit untuk sholat, sehingga pertengkaran itu selesai. Sesudah saya sholat maghrib pulang, adik saya yang punya rumah itu di Surabaya, justru dia menyalami saya. Selamat datang Pak Yai, dan tidak usah sholat di masjid dulu, sholat di rumah. Dalam hati saya ucapkan alhamdulillah ya Allah. Jadi walaupun mereka itu tidak menerima diri saya, tapi menerima saya untuk boleh sholat di rumahnya. Jadi pada saat Isya, saya sholat di atas lantai 3 di rumah adik saya, dan di situ saya berdoa, ya Allah, berikan hidayah bagi keluarga saya yang belum mengenal Islam, sehingga adik saya itu sampai sekarang masih baik sama saya, tapi keluarga lainnya mereka sampai sekarang tidak menyukai. Bahkan mereka melarang saya itu memakai marga, gak boleh. Jadi gak boleh memakai marga. Saya katakan tidak apa-apa, saya tidak memakai marga. Saya dibenci saudara, tapi Allah tidak membenci. Daripada aku dibenci Allah, lebih baik dibenci saudara. Itu perjalanan saya menjadi masuk Islam. Dan setelah saya sudah masuk Islam ini, saya ada kebanggaan tersendiri dalam hidup saya. Seperti itu, Pak. Waktu bermimpi 5 hari berturut-turut itu Ustadz Aris tidak berkonsultasi kepada mungkin di gereja atau mungkin teman Kristen atau mungkin yang lainnya begitu? Ya, saya tidak itu sama orang-orang Kristen konsultasi, tapi saudara saya juga pendeta.
mereka itu mengatakan bahwa itu ujian kamu sebagai seorang pendeta. Jadi sebetulnya tidak masuk Islam, justru di gereja untuk pelayanan semakin dikuatkan, itu kata mereka. Tapi saya cerita kepada sebagian dari muslim, mereka mengatakan bahwa itu peninggalan ajaran lama. Saya katakan Kristen tidak mengenal jin, Kristen itu tidak mengenal gaib, dan saya selama jadi Kristen tidak pernah bertemu seperti hal-hal gaib ya. Bahkan gaib pun baru kenal setelah saya udah masuk Islam, Pak. Jadi nggak ngerti apa-apa, tapi saya tetap punya keyakinan yang membawa kebaikan itu adalah Allah, yang Allah memerintahkan para malaikatnya, orang-orang soleh ya untuk menyampaikan hal itu kepada saya. Itu menurut saya sendiri itu. Berarti dari mimpi tadi itu sampai kemudian bersyahadat itu jaraknya berapa lama, Pak? Saya berpikir sampai 3 bulan itu, Pak. Jadi selama 3 bulan itu sulit tidur karena saya memikirkan hal seperti itu.